Shalom, haleluya, selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Puji Tuhan, kita boleh berada di hari yang baru, di pekan yang baru. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, dan kita akan merenungkan firman Tuhan di awal minggu ini, di hari yang baru ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami boleh berada di hari Senin 12 Juni 2023, dan Tuhan sampaikanlah sepatah kata dari firman-Mu, perkataan-Mu yang menjadi kekuatan pegangan kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita buka kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10 berkata demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saya baca ulang. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayatnya yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernahkah kita menjadi marah atau tersinggung karena mendengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang ketus? Bahkan mungkin selama bertahun-tahun akibat kata-kata tersebut kita menyimpan rasa dendam, sakit hati, dan kepahitan. Apa yang menyebabkan orang itu menjadi marah dan tersinggung? Ya, mungkin saudara bisa katakan menjawab itu karena ada kata-kata kasar atau ada kata-kata yang ketus, kata-kata yang menyakitkan. Benarkah kata-kata tersebut itu menyakitkan? Atau karena pribadi kita yang lemah? Belum tentu ya. Jadi bukan karena kata-kata tersebut yang kasar, kata-kata tersebut yang ketus, atau karena pribadi kita yang begitu lemah sehingga kita menjadi marah dan tersinggung. Bisa jadi permasalahannya adalah di sikap hati kita. Sikap hati kita yang terlalu tinggi. Karena kalau hati yang terlalu tinggi, atau saya katakan tinggi hati, itu membuat harga diri, gengsi, keinginan dihormati, semua menjadi ikut meninggi. Ya. Tinggi hati membuat kita merasa diri terhormat, mulia, dan sempurna. Sikap inilah yang membuat kita gampang tersinggung. Sikap inilah yang membuat kita gampang mudah sakit hati. Sikap inilah yang membuat kita mudah berprasangka buruk, sehingga ketika kita mendengar kata-kata yang ketus, kata-kata yang mungkin kita anggap itu menyakitkan, ya, membuat kita menjadi rapuh, ya, membuat jiwa kita menjadi lemah sehingga kita marah dan tersinggung. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, jika kita mau menjadi kuat, belajarlah rendah hati. Karena kalau tinggi hati maunya diangkat-angkat terus. Jadi ada kata-kata yang gak usah ketus saja, itu bisa membuat kita marah dan tersinggung. Tetapi kalau kita ingin menjadi pribadi yang kuat, belajar untuk rendah hati. Maka ketika kita rendah hati, ketika kita memiliki kerendahan hati, ketika kita rendah hati, maka ketika ada kata-kata yang ketus, kata-kata yang menyakitkan, itu tidak akan membuat kita mudah marah dan mudah tersinggung. Karena itu, ya, tidak menjadi masalah karena kita punya, ya, kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati bukanlah sebuah polesan yang dipoles sedemikian rupa sehingga orang melihat kita itu seakan-akan kita ini rendah hati. Ya, rendah hati bukan sekedar hanya formalitas.
Ya, rendah hati itu bukan hanya sekedar sopan santun, tetapi rendah hati itu harus berasal dari lubuk hati kita yang paling dalam, ya, dari manusia batiniah kita. Maka tidak mengherankan ketika Yesus berada di tengah-tengah muridnya, Yesus pun mengajarkan, memprioritaskan pengajarannya bicara tentang kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu bukan hal yang harus dilihat supaya orang puji, tetapi itu akan mengalir dari dasar hati kita. Maka ketika ada orang yang berkata ketus, ketika ada orang yang berkata seakan-akan itu menyakitkan, seakan-akan kata-kata itu, ya, kata-kata itu begitu kasar, itu tidak akan mempengaruhi kita. Karena apa? Karena kalau kita sudah rendah hati, hal-hal tersebut bukan hal yang menjadi masalah dalam hidup kita. Makanya Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10 katakan tadi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Dan ketika kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, janjinya berkata, Ia akan meninggikan kamu. Jadi kita nggak perlu mengangkat diri kita dan menunjukkan bahwa kita ini adalah seorang yang rendah hati supaya kita diangkat. Tidak perlu. Ketika kita rendah hati, ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia, ya, mungkin kita dibuat tidak berharga, tapi saya ingin katakan ada saatnya, waktunya nanti Tuhan yang akan meninggikan kita. Biarlah sepanjang minggu ini, sepanjang pekan ini, bahkan sepanjang hari ini, kita miliki kerendahan hati, bukan sebuah polesan, bukan yang sekedar hanya formalitas, bukan hanya sekedar seperti sopan santun, bukan hanya sekedar kelihatan dari luarnya, tapi memang dari dasar hati kita hanya adalah orang-orang yang sudah menyerahkan haknya, hidupnya di atas mezbah Tuhan terbakar habis, sehingga kita tidak, ya, memiliki hak untuk dihargai. Belajar untuk rendah hati dan Tuhan akan meninggikan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pesan Tuhan. Hari ini kami belajar untuk hidup rendah hati. Sepanjang pekan minggu ini belajar kami untuk rendah hati. Apapun yang kami hadapi tidak membuat kami sakit hati, bahkan membuat kami kepahitan, karena kami memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati yang berasal dari kasih karunia Tuhan. Ajar kami rendah hati dan kami percaya Tuhan yang mengangkat kami. Kalau ada orang yang tidak menganggap kami, menempatkan kami direndahkan begitu serendah-rendahnya, bahkan seperti sampah, tapi kami tetap akan, ya, bangkit. Kami tetap akan ditinggikan. Kami belajar untuk rendah hati. Berkati kami sekalian yang hadir, termasuk hamba-Mu, untuk belajar rendah hati. Dan dalam nama Yesus hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu hari ini, dengan segala pergumulan mereka, dengan suasana hati mereka, Tuhan memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah apapun Tuhan tolong. Dan dalam nama Yesus kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka kunci kegiatan aktivitas kami terbuka. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami terbuka, mencurahkan berkat bagi kami sekalian. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat kehadirannya. Jangan lupa like, komen, dan di-share untuk jadi berkat bagi yang lain. Kita jumpa hari Kamis dalam renungan singkat pada pukul 7.30 atau setengah 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu yang berada di luar daerah, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, Tuhan menyertai. Apa yang kau lakukan, kerjakan, Tuhan buat berhasil. Termasuk Bapak Ibu dengan segala kegiatannya masing-masing, Tuhan juga memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa hari Kamis jam setengah 8 pagi. Haleluya. Shalom.